pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Berbagai protes, kenaikan pajak hiburan menjadi 40% ditunda. Bagaimana tanggapan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin menanggapi hal tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pajak hiburan menjadi 40% hingga 75% yang mendapat penolakan dari kalangan pelaku usaha. Penetapan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah kalangan pengusaha hiburan di Bali akan mengajukan uji materi. Mereka akan mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar meninjau kembali regulasi tersebut. Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak bagi pelaku usaha, melainkan berdampak terhadap investasi di Indonesia. Berita ini tentu saja mengejutkan. Walaupun kita tahu bahwa kondisi negara kita itu kan lagi defisit kalau kita bicara anggaran. Itu artinya memang dari sisi penerimaan itu lebih rendah atau lebih kecil dari pengeluaran. Maka memang paling gampang untuk menutup defisit itu adalah meningkatkan pendapatan atau berutang. Nah, jadi memang kelihatannya pemerintah dengan mudah ingin mendapatkan tambahan pendapatan di negara ini dengan menaikkan pajak, karena kita tahu yang namanya pajak itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Nah, ini tentu saja akan berdampak banyak ya, terhadap perekonomian, karena khususnya di bidang hiburan itu pasti akan terdampak besar, karena untuk membuat suatu acara-acara hiburan itu kan harus dikenakan pajak yang besar, dan pajak ini pasti akan ditanggung oleh konsumen, dan artinya bahwa harga jual dari konser atau apapun segalanya itu pasti akan menjadi mahal. Dalam hal tersebut, Dr. Anas Iswanto Anwar SEMA, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ikut berkomentar dalam wawancaranya terkait rencana pemerintah untuk kenaikan pajak hiburan hingga 40%. Dampak kenaikan pajak tersebut terhadap perekonomian dan masyarakat umum, serta mengenai alternatif lain untuk kebijakan kenaikan pajak hiburan. Andi Nurrahmi Rabiul, Muhammad Saiful, Unhas TV. Komisi Pemilihan Umum Indonesia memperkenalkan fasilitas pindah memilih untuk pemilu 2024, memungkinkan pemilih yang berada di luar domisili untuk tetap menggunakan hak suara mereka. Inisiatif ini terintegrasi dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur penyusunan daftar pemilih dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Berikut adalah rincian tentang fasilitas ini dan tata cara pindah memilih. Pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat mengajukan pindah memilih atau tempat pemungutan suara jika berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat KTP elektronik mereka. Hal ini memungkinkan partisipasi pemilih tanpa terkendala geografis. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan hak suara mereka. Mereka dapat memilih di TPS sesuai dengan domisili mereka dan akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus. Pemilih dapat mengunjungi langsung panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan atau KPU kabupaten kota. Pemilih perlu menyertakan bukti dukung seperti surat tugas jika pindah karena tugas di tempat lain. KPU akan memetakan TPS di sekitar tujuan dan memasukkan pemilih ke daftar pemilih tambahan. Pemilih akan menerima formulir surat pindah memilih sebagai bukti dari KPU. Pindah memilih dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti tugas di tempat lain, rawat inap di fasilitas kesehatan, disabilitas, rehabilitasi narkoba, tahanan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, bekerja di luar domisili, atau sesuai peraturan perundang-undangan. Nanti setelah kita pengajuan DPTB, itu akan ada diproses dulu by sistem. Nah, setelah diproses by sistem, maka akan ada keluar surat namanya surat pindah memilih. Itulah yang menjadi pegangan pemilih dalam melakukan pemilihan pada hari H.
Kemudian bisa dicek juga di DPT online, cek dptonline.kpu.go.id. Di situ dicek dptonline.kpu.go.id, itu kan jelas bahwa Anda DPT di mana, kemudian DPTB di mana ketika sudah ACC. Nah, gitu. Jadi gampang aja ya untuk ngeceknya. Kita akan dapat surat, karena pasti harus ada surat pindah memilihnya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana ketika setelah tanggal 7? Ya, setelah tanggal 7 kami sudah tidak bisa melayani karena kami harus merekap secara nasional. Ya, secara nasional bahwa jumlah DPTB sekian untuk Sulawesi Selatan dan sebagainya. Pemilih yang memilih pindah dapat menggunakan hak suaranya untuk berbagai jenis pemilihan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB diharapkan melaporkan diri kepada PPS atau PPK atau KPU Kabupaten Kota tempat asal atau tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Pemilih perlu menunjukkan KTP elektronik atau KK mereka dan melampirkan salinan formulir model A tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Dengan fasilitas ini, KPU berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan hak suara tetap dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa terkendala lokasi tempat tinggal. Inisiatif ini menunjukkan komitmen KPU untuk menciptakan proses pemilihan yang inklusif dan memudahkan setiap pemilih untuk berkontribusi dalam demokrasi negara. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto, Wali Kota Makassar merayakan ulang tahun yang ke-60. Dalam wawancara, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto mengatakan bahwa istrinya adalah aset terbesar di balik keberhasilannya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto atau yang akrab dipanggil Dani Pumanto, pria kelahiran Makassar 30 Januari 1964 ini, merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di kediamannya Jalan Amiruddin, Kota Makassar. Mereka terus berdatangan mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan baik kepada Dani Pumanto. Di hari istimewanya, Dani Pumanto juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengucapkan selamat dan mendoakannya, serta kepada seluruh orang yang telah mendukung perjuangannya. Saya tentunya di umur-umur ke depan ini, itu lebih memberi manfaat bagi orang, dan lebih banyak karya-karya yang bisa dinikmati banyak orang. Karena dengan memberi manfaat bagi banyak orang, atau baik untuk semua, itulah kunci kehidupan sebenarnya. Orang diberi waktu yang sama, 24 jam, satu hari. Walaupun tidak semua orang diberi umur yang sama, tetapi jariahnya atau karyanya atau ketakwaannya itu masing-masing orang berbeda, tergantung bagaimana mengisi waktu 24 jam, jatah 24 jam itu. Dan tentunya saya ingin memperbaiki, mengisi waktu-waktu ke depan itu lebih baik lagi. Dalam wawancaranya bersama Unhas TV, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto mengatakan bahwa di balik perjalanan karir dan perjuangannya, ada sosok istrinya, Indira Yusuf Ismail, yang selalu mendukungnya. Jadi tentunya jelas adalah keluarga, terutama istri. Saya bertemu dengan ibu dalam keadaan yang boleh dikata kita ini adalah fakir miskin. Ya. Kami sama-sama berjuang. Jadi istrilah menjadi pusat arsip perjalanan sejarah kita. Dari banyaknya kesusahan, tantangan, fitnah, intrik, dan semua itu diredam di rumah karena ada istri yang baik. Jadi intinya adalah istri yang soleha, itulah aset terbesar untuk kita berhasil ke depan. Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto sebagai Ketua IKA Unhas Sulawesi Selatan juga mengungkapkan terima kasih dan kebanggaannya kepada Unhas TV karena di momen spesialnya dapat berinteraksi lebih dalam dengan sesama alma maternya. Zara Sabita Suceng, Muhammad Azlan, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.